mengenai acara sedekah bumi ini adalah warisan para leluhur kita, warisan para ulama kita, bukan warisan dari Hindu atau Buddha. Ini adalah murni gagasan para penyebar Islam dalam kelompok Wali Songo. Kenapa Wali Songo membuat acara sedekah mulut, sedekah bumi? Karena Wali Songo ketika menyebarkan dakwah itu tidak hanya satu tempat, tapi berkeliling dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, sehingga menyimpulkan bahwa tanah Nusantara ini tanah yang paling subur, wabil khusus Pulau Jawa, tanah yang tidak pernah kekurangan makan. Buktinya tidak ada dalam catatan sejarah orang Nusantara mati kelaparan akibat kekurangan makanan, tidak ada. Itu menunjukkan bahwa negeri Nusantara ini adalah negeri yang sangat subur, makmur, gemah ripah loh Cinaw. Bahkan ketika Wali Songo berada di pedalaman, ada sebuah lumbung padi, tapi padinya dibuang. Kenapa dibuang? Karena padi ini selama 1 tahun tidak dipakai, akhirnya busuk. Berarti itu menandakan subur. Hari orang sih ayeuna boga lumbung padi tah teu. Anu kaharap panik dijual di paku ayeuna mah. Itu menunjukkan kesuburan tanah Jawa. Sedangkan dalam ajaran Islam, apabila seseorang mendapatkan banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat waras, nikmat makan, minum, makanan banyak, tanah subur, itu adalah hal yang harus perlu disyukuri. Sesuai ajaran Islam, Allah berfirman dalam Al-Quran, waskuruni wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kafir, jangan kufur. Yang dimaksud kufur di sini kufur nikmat, bukan kufur akidah. Maka dari itulah para Wali Songo merumuskan bahwa setahun sekali ini umat Islam perlu dikumpulkan sambil membawa hasil bumi masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengeluarkan zakat. Tujuannya mengeluarkan zakat. Kan ajaran Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, zakat. Jadi masyarakat berbondong-bondong sambil membawa hasil bumi masing-masing, hitung-hitung untuk menzakati hasil bumi yang selama ini melimpah. Maka disusunlah sebuah acara namanya sodakoh atau sedekah. Karena dalam Quran innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi sedekah bumi. Kenapa sedekah bumi? Karena yang disyukuri adalah limpahan hasil bumi Nusantara. Nah itulah mengenai sekelumit
bagaimana sejarah adanya sedekah bumi. Maka ketika kita berkumpul dalam satu majlis, di sini dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan sholawat, dibacakan tahlil, dibacakan doa. Itu semuanya adalah ajaran Islam. Jadi banyak selama ini yang menuduh bahwa budaya sedekah bumi musyrik, budaya sedekah laut musyrik. Tidak musyrik, tidak kufur, karena kita ini berkumpul mau sedekah, mau zikir, mau baca tahlil. Tahlil kan istilah la ilaha illallah, kufurnya dari mana? Maka apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diweleh-welehkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang sangat terkenal sekali dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mungkin artinya sudah tahu semua. Dan nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau dustakan? Kita sudah diberi rezeki, diberi sehat, diberi umur panjang, diberi istri, diberi anak, diberi sandang, diberi rumah oleh Allah, tidak mau bersyukur. Itu nantinya kalau dalam ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, maka nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Maka mudah-mudahan perkumpulan pada sore hari ini, perkumpulan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa yang dinamakan syukur? Syukur adalah menggunakan, menjalankan segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah, kepada kita semua oleh Allah, di jalan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang sangat diizinkan oleh Allah. Maka nanti kecuali kalau diberi nikmat banyak tetapi digunakan untuk hal-hal yang dosa, hal yang tidak baik, punya banyak uang untuk berzudi, punya banyak uang untuk berzina, itu namanya bukan syukur, tapi itu adalah kufur. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka melalui acara sedekah bumi ini, ya, walaupun patung-patungan sedekahnya dikumpulkan dibikin satu tumpeng atau satu ambeng, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan melalui acara sedekah bumi ini, desa kita tercinta, desa Cigaluh, menjadi desa yang aman, menjadi desa yang subur, menjadi desa yang religius. Amin ya rabbal alamin. Kiranya tidak usah panjang lebar, karena suara semakin panas. Dari saya mewakili para tokoh masyarakat, cukup sekian dari awal hingga akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.